Oke, Bapak-Bapak, Ibu semuanya, ini kita awali rangkaian kegiatan ini dengan BIMTEK dulu. Karena sebenarnya judul kegiatan ini kan pelatihan internal audit, kemudian workshop dan tinjauan manajemen, gitu kan ya. Jadi kita ini, Bapak Ibu yang diundang hari ini di kegiatan ini sebenarnya memang disiapkan untuk menjadi auditor internal, gitu ya. Tapi tentunya untuk menjadi seorang auditor perlu ilmu. Bagaimana sih teknik audit itu? Maka kita perlu di sesi awal ini kita perlu memberikan informasi atau pengetahuan tentang teknik audit. Itu yang kita maksudkan. Jadi harapannya memang mengikuti secara lengkap, gitu ya. Kita sampai pada tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting dan bagian siklus akhir dari sebuah sistem yang kita bangun, yaitu kita mempersiapkan diri untuk melakukan audit internal di lingkup DJKI. Jadi sebelum kita ke sana, kita akan melakukan atau memberikan overview dulu terkait dengan sistem manajemen mutu yang sudah dibangun di DJKI. Karena posisi kita, sekali lagi saya tekankan, yang hadir di sini ini adalah calon-calon auditor. Nah, kalau kita mau audit, maka pengetahuan tentang teknik audit itu penting. Yang kedua, pengetahuan tentang apa yang akan diaudit itu juga penting, gitu kan? Nah, kita akan mengaudit sistem manajemen mutu DJKI. Bapak Ibu ini akan mewakili DJKI untuk mengaudit sendiri, gitu ya, sebelum diaudit oleh pihak eksternal. Nah, maka ada dua hal yang kompetensi yang dibutuhkan. Satu, memahami tentang sistem manajemen mutu yang akan diaudit. Yang kedua adalah memahami tentang teknik audit itu sendiri. Ya, jadi pertama kami akan menggambarkan bagaimana sistem manajemen mutu layanan KI yang berbasis ISO 9001 yang sudah kita bangun sejak April 2022 sampai dengan saat ini. Nanti Bapak Ibu sebagai calon auditor, harapannya ini menjadi referensi bagi Bapak Ibu nanti ketika diminta untuk melakukan audit. Yang kedua, baru kita akan saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana teknik audit berdasarkan ISO 19011. Jadi untuk melaksanakan audit itu ada referensinya juga, ada acuannya, yaitu ISO 19011. Sebenarnya seluruh apapun itu bentuk auditnya, referensinya ini. Apakah itu audit oleh instansi pemerintah lainnya, sebenarnya acuannya ini. Jadi ada ISO-nya. Jadi Bapak Ibu kan tentunya sudah sangat pengalaman ya menjadi auditi, jadi di audit gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sudah pernah juga mengaudit misalnya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu bagaimana sistematika kita ketika kita melakukan audit yang efektif, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melakukan audit, apa sih tujuannya, bagaimana mekanismenya. Nah, ini di sesi kedua ini nanti kita akan pelajari. Dan yang ketiga nanti kita harus melakukan latihan bagaimana kita melakukan audit. Ya, nah auditnya harus tidak boleh auditnya sendiri. Jadi nanti kita akan bagi yang hadir ini harus cross, jadi disilang. Ya, jadi misalnya paten tidak boleh diaudit oleh orang paten, jadi harus diaudit oleh orang lain yang bukan dari direktorat paten. Supaya apa? Supaya objektif hasil auditnya, gitu ya. Oke, jadi 3 poin penting ini akan kita bahas Bapak Ibu. Santai saja karena ini siang, ya, siang jam-jam rawan juga. Akan lebih enak kalau kita banyak diskusi. Ya, kalau saya nggak mungkin ngantuk ya, karena saya terus bergerak gitu ya, bicara. Dan Bapak Ibu supaya tidak mengantuk mungkin perlu juga bicara. Oke, kita overview dulu sistem manajemen mutu layanan KI. Kami menyebutnya seperti itu karena nantinya sistem ini menjadi sistem manajemen mutunya layanan KI, bukan sistem manajemen mutu ISO 9001, gitu ya. Sistem manajemen mutu itu artinya apa? Tata kelola kualitas. Ya, baik kualitas apa? Layanan KI pastinya, gitu ya. Yang kita dasarnya rujukannya adalah basisnya adalah ISO 9001. Sebelum ke sana, bagaimana orang mempersepsikan sebuah mutu atau mempersepsikan mutu dari sebuah produk atau layanan? Ada 4 poin nih.
Ini sebelum kita bicara jauh nih. Seseorang, siapapun itu, termasuk kita mungkin, ketika melihat sesuatu produk atau suatu layanan, maka kita punya persepsi terhadap kualitas. Betul? Ketika kita melihat satu produk, pasti kita masing-masing kita ini punya perbedaan, punya persepsi di dalam melihat suatu kualitas. Sangat tergantung pada apa? Siapa kita, latar belakang kita, gitu ya, pengalaman kita. Itu akan sangat mempengaruhi persepsi kita dalam melihat sebuah kualitas produk atau layanan. Jadi kan kita seringkali ini kan dinilai indeks kepuasan masyarakat, gitu kan? Kita ingin menilai apa sebenarnya? Persepsi masyarakat terhadap apa? Produk layanan kita. Ingat, itu persepsi. Ya, jadi persepsi masyarakat terhadap pelayanan, terhadap produk kita. Gitu kan? Bisa juga itu kita terjemahkan dalam internal kita. Bagaimana persepsi kualitas pelayanan pengelolaan sumber daya manusia dilihat dari sisi orang-orang paten terhadap sekretariat, dalam hal ini misalnya kepegawaian. Itu bisa kan? Nah, itu pertama mereka biasanya katakan lihat apa? Dari sisi apa mereka melihat? Kesesuaian layanan itu atau produk itu dengan apa? Dengan kebutuhan mereka. Ya kan? Itu orang bisa mempersepsikan seperti itu. Makanya dengan layanan yang sama bisa jadi si A menganggap itu oke, si B menganggap itu tidak oke. Karena masing-masing punya kebutuhan. Ada orang yang datang, lama juga nggak apa-apa, gitu kan? Ketika misalnya datang untuk mengajukan permohonan layanan, saya nggak buru-buru kok, lama juga nggak apa-apa. Kalau kita lama, dia tidak akan mempersepsikan kualitas layanan kita tidak baik. Setuju ya? Tetapi ada yang maunya buru-buru, maka ketika kita tidak memenuhi kebutuhan dia untuk buru-buru, dia akan katakan apa? Persepsinya terhadap kualitas layanan kita seperti apa? Buruk. Setuju ini? Ini harus kita pahami bersama nih. Yang kedua, orang mempersepsikan kualitas sebuah produk atau sebuah layanan itu biasanya dilihat dari apa? Pemenuhan persyaratan. Entah itu peraturan perundangan dan lain-lain. Nah, kalau kita posisikan DJKI, biasanya siapa yang lihat DJKI dari sisi ini? Dirjen, gitu kan? BPK, KPK, gitu kan? Mereka akan melihat, mendeskripsikan atau mempersepsikan kualitas layanan DJKI itu dari sisi apa? Pemenuhan peraturan. Betul? Itu persepsi yang lain. Yang ketiga, orang bisa melihat sebuah kualitas itu berdasarkan persepsi dia sendiri. Keinginan, kalau tadi kan kebutuhan, sekarang keinginan. Saya maunya yang begini, saya maunya begini. Walaupun kita sudah sesuai dengan kebutuhan orang banyak, kita sudah sesuai dengan peraturan perundangan, tapi tidak sesuai yang dia bayangkan, persepsi mutunya beda kan? Bisa berbeda. Enggak. Bisa begitu kan? Ini umum dulu nih, karena kita bicara tentang apa? Tata kelola kualitas. Maka ini tidak akan pernah selesai. Dan yang keempat, makanya yang namanya kualitas itu sifatnya sangat dinamis. Dia sangat dinamis. Bapak Ibu ingat dulu ketika kita masih awal-awal ada handphonenya rata-rata gimana? Besar, gitu kan? Dan kita menganggap bahwa persepsi kita terhadap kualitas sebuah handphone itu semakin besar, semakin apa? Berkualitas. Sekarang apa yang terjadi? Balik lagi, semakin gak kelihatan, semakin bergengsi. Kira-kira begitu, ya. Jadi terjadi apa? Perubahan persepsi gara-gara perubahan teknologi. Ya, dulu belum ada layanan KI semua manual, itu kan? Menggunakan loket-loket, benar ya? Dulu nggak ada tuh yang protes-protes kan? Kenapa nggak pakai ini aja? Karena kita belum kenal itu teknologi. Jadi orang puas-puas saja. Tapi begitu ada teknologi kemudian kita tidak adopsi, maka mulai yang berbeda orang persepsi orang terhadap kualitas layanan kita. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu?
Jadi ketika kita mengukur indeks kepuasan masyarakat, yang kita ukur itu apa? Persepsi. Persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan kita. Perlu diperhatikan 4 poin ini. Mereka melihat dari sisi apa? Apakah dari kesesuaian kebutuhan yang mereka inginkan, ya, kebutuhan mereka sendiri? Apakah dari sisi peraturan? Apakah dari apa yang mereka inginkan? Tadi butuh, sekarang ingin. Beda. Saya sih pinginnya saya bangun, udah selesai itu sertifikat. Itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Jadi memang ada 4 hal ini yang sangat penting bagi DJKI untuk bisa menjaga konsistensi, ya, mutu, untuk bisa memenuhi 4 persepsi ini. Dan sifatnya dinamis, artinya kita terus harus mengupdate, ya, mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan perubahan isu-isu di luar. Ya, kita lihat, kita bisa membandingkan sendiri bagaimana di DJKI dulu dan bagaimana sekarang. Sekarang sudah teknologi sudah hadir di tengah kita. Jadi ketika kita tidak menggunakan teknologi itu, maka kita akan dianggap tidak update, kuno dan sebagainya. Itu juga persepsi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menjaga, untuk menciptakan persepsi mutu layanan kita yang baik, tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Kita butuh langkah-langkah yang sistematis, ya, untuk bisa mengelola, ya, proses-proses kita agar kita bisa menciptakan kualitas produk yang bisa memenuhi persepsi kualitas dari pengguna layanan dari pihak berkepentingan lainnya. Ya, kita perlu sebuah langkah yang sistematis untuk mengelola seluruh elemen, ya, di dalam organisasi DJKI agar bisa berinteraksi dengan baik, ya, kemudian membentuk proses-proses yang baik, ya, untuk bisa menciptakan sebuah cara atau kebijakan, menghasilkan sebuah kebijakan yang baik untuk bisa mencapai target kinerjanya. Kita perlu langkah-langkah sistematis. Langkah-langkah sistematis itulah yang kita sebut sebagai sistem manajemen mutu. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Jadi sistem manajemen mutu itu sebenarnya apa? Langkah kita di dalam mengelola, ya, elemen-elemen yang ada di dalam organisasi DJKI, orangnya, ya, pimpinannya, peraturannya, kursinya dan sebagainya. Ini harus kita kelola. Elemen-elemen yang ada dalam organisasi ini supaya bisa bersinergi dalam membentuk proses-proses dan proses-proses ini mampu untuk bisa menghasilkan kebijakan yang tepat, cara yang tepat di dalam mengelola kualitas layanannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan audit terhadap sistem manajemen mutu layanan DJKI, yang harus ada dalam pikiran Bapak Ibu sebagai auditor adalah bagaimana menguji sistem manajemen mutu DJKI ini apakah sudah mampu untuk menjawab, ya, menjawab tantangan tadi. Tantangan itu bisa kita wujudkan dari proses-proses kemampuan kita di dalam mengelola proses-proses yang ada di DJKI, ya. Oke, ini. Jadi sebenarnya sistem manajemen mutu itu adalah kemampuan kita di dalam mengelola elemen-elemen di dalam organisasi yang membentuk proses-proses yang saling berinteraksi untuk bisa menciptakan, menghasilkan kebijakan dan cara yang tepat di dalam mengelola prosesnya dalam mencapai tujuannya. Itu adalah sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu yang seperti apa yang perlu kita bangun? Saat ini sistem manajemen mutu yang terbaik di dunia adalah ISO 9001. Sistem manajemen mutu. Maka sudah tepat langkah dari DJKI untuk mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini sebagai alat bagi DJKI untuk membangun sistem manajemen mutu layanan KI-nya. Jadi yang kita bangun ini sistem manajemen mutu layanan KI, ya, referensinya adalah ISO. Jadi bukan kita membangun sistem manajemen mutu ISO 9001, kita membangun sistem manajemen mutu layanan KI, atau kita bahasakan sederhana adalah tata kelola mutu layanan KI dengan mengadopsi standar internasional yaitu ISO 9001
versi 2015. Sehingga yang kita harus lakukan ketika kita menjadi auditor internal adalah membandingkan apakah standar sistem manajemen mutu yang sudah kita bangun di DJKI sudah sesuai belum dengan standar ISO 9001/2015. Nah, standar itu ini berisi 10 persyaratan atau 10 pasal. Jadi isinya standar. Standar-standar ini tujuannya apa? Ini adalah yang bisa kita adopsi ke dalam sistem kita untuk memperkuat sistem kita. Tentunya bukan hanya ISO, kita juga perlu mengadopsi peraturan perundangan, gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya. Ini kita kombinasikan sehingga menjadi sistem manajemen mutu layanan DJKI. Ya. Jadi salah ceritanya kalau ada sebuah organisasi yang menerapkan ISO 9001 yang dia tekstur terhadap standar ini. Standar ini hanya acuan. Nah, maka kalau kita lihat standar ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan siklus sebuah organisasi, bahwa sebuah organisasi itu berjalan atau dikelola dengan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindakan perbaikan atau action atau plan, do, check, action. Semua organisasi pasti bergerak seperti itu. Secara umum DJKI, kemudian setiap direktorat, setiap subdirektorat, semua pasti bergerak dengan siklus PDCA. Nah, ini harus kita pastikan apakah DJKI secara keseluruhan menjalankan organisasi itu dengan siklus PDCA. Apakah Direktorat Pendidikan ketika melakukan pendidikan atau penyelesaian sengketa sudah bergerak berdasarkan siklus PDCA? Apakah paten ketika mengelola pendaftaran paten dari awal sampai akhir sudah bergerak berdasarkan siklus PDCA? Dan seterusnya. Apakah dalam pengelolaan SDM, apakah sudah dikelola dengan siklus PDCA? Ya, ini yang menjadi rujukan kita. Nah, ini yang harus kita adopsi ke dalam sistem kita. Kalau Bapak Ibu lihat, ini standar lengkapnya, ya. Coba kita lihat di pasal ini plan, do, check, action, Bapak Ibu, ya. Coba kita lihat di pasal 4 konteks organisasi. Ini relevan dengan siapa? Ini adalah tahapan perencanaan. Ujungnya adalah perencanaan. Ketika kita ingin menyusun perencanaan, hal yang paling penting kita lakukan pertama kali apa? Memahami isu-isu strategis. Betul ya? Isu-isu yang ada, baik dari internal kita sendiri terkait dengan kemampuan SDM, ketersediaan SDM, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan keuangan dan sebagainya. Kebijakan, juga isu-isu strategis yang muncul dari eksternal terkait dengan regulasi, terkait dengan kondisi politik, ekonomi dan sebagainya. Ini menjadi dasar kita untuk bisa menyusun yang namanya perencanaan. Nah, kalau kita terjemahkan dalam dokumennya DJKI, itu biasa kita sebut sebagai Renstra. Gitu ya. Renstra itu berapa tahun? 5 tahun. Jadi ini akan masuk siklus ke 5 tahun lagi kan ya. Maka ketika kita menyusun Renstra, apa yang kita butuhkan? Kita mengidentifikasi lagi isu-isu apa yang ada selama nanti ke depan dan yang sebelumnya. Itu yang kita sebut sebagai isu-isu strategis yang munculnya bisa dari kita, bisa juga dari pihak eksternal. Kita juga perlu mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dan harapan. Ini relevan nggak dengan pekerjaan kita? Sangat relevan, gitu ya. Kemudian di dukungan kalau kita lihat nih, ya, ini sumber daya. Sumber daya itu terkait apa? Orang. Di sini terkait dengan siapa? Di sini kita ada nggak yang mengelola orang? Ada ya, itu bagian kepegawaian. Nah, ini relevan. Jadi kalau ditanya bagaimana kita mengelola orang-orang ini supaya apa? Supaya kompeten, pertama supaya tersedia, kedua supaya kompeten. Gimana caranya? ISO membantu kita untuk sudah menetapkan kebijakan standar-standarnya untuk bisa kita adopsi. Maka siklus pengelolaan SDM itu kalau kita mengadopsi standar ISO harapannya akan lebih kuat. Gitu ya. Jadi bisa diadopsi. Kalau misalnya Bu Dia dan teman-teman dari kepegawaian misalnya, gimana kita bisa merencanakan kebutuhan pegawai? Kalau di pemerintah kita kenalnya ada AJAP ABK yang kemarin kita bahas, ya.
Di ISO mungkin istilahnya bukan ajak ABK, tapi memang kita diminta untuk apa? Merencanakan kebutuhan SDM. Gitu kan ya? Jadi sesuai ajak ABK itu sesuai dengan apa yang distandarkan oleh ISO. Nah, ISO membantu kita untuk bisa menemukan jawabannya. Bagaimana sih cara mengelola SDM yang baik? SDM itu dibutuhkan untuk apa? Untuk menjalankan proses kan? Ya. Kalau SDM kita tidak baik, maka proses itu pasti terganggu, sangat terganggu. Ya, jadi ini jadi penting. Kemudian apalagi di sini terkait kompetensi, kemudian komunikasi. Nah, ini komunikasi ini ada teman-teman humas di sini. Humas, halo. Bagaimana fungsi humas di sini supaya bisa mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan organisasi kepada internal ataupun kepada eksternal. Ya, banyak poin-poin apa yang perlu dikomunikasikan. Yang pertama, ya, terkait dengan standar pelayanan. Perlu nggak dikomunikasikan kepada pemohon? Kemudian terkait apa lagi? Terkait dengan kebijakan-kebijakan. Terkait apa lagi? Terkait dengan dokumentasi penting. Itu perlu dikomunikasikan dan perlu dikelola dengan baik. Ya, tapi memang saya lihat humasnya oke ya. Nah, kita terbantu oleh berita-berita yang ada di humas. Ini bisa ditanya ke tim kita. Jadi selalu kita update. Oh, ternyata sekarang sudah ada revisi undang-undang paten. Itu kita update lagi di kita. Isinya apa? Jadi tanpa bertanya kita sudah tahu duluan. Dari mana? Dari berita yang ada di humas. Dan itu kita kasih tepus dulu dong buat sangat aktif. Dan saya sebagai konsultan ya, saya juga membaca ketika berita ini diangkat, berita pelatihan ya. Padahal saya nggak pernah ditanya tuh. Saya tidak pernah ditanya. Nanti ditulisnya apa? Tentang ISO-nya. Ini kan apa ya? Ini kan konten yang berbeda dari yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari gitu ya. Tapi saya melihat tepat juga ketika mengangkat beritanya. Jadi nggak ada koreksi dari kita. Itu sudah betul. Ya, keren humas. Kemudian dari sisi operasi. Nah, ini direktorat teknis. Ya, direktorat teknis itu artinya paten DTLSD, kemudian HCDI, MIG. Bagaimana supaya kita bisa menghasilkan produk atau layanan kita yang sesuai dengan persepsi yang diinginkan oleh pengguna layanan tadi? Maka kan itu tidak ujung-ujung kan? Butuh proses, gitu ya. Proses ini yang harus kita kelola supaya ujungnya baik, outputnya baik. Setuju nggak? Bahwa output yang baik itu sangat dipengaruhi oleh apa? Inputan yang baik atau proses yang baik. Kalau inputan kita misalnya apa? SDM, orang, dana, itu input ya. Infrastruktur. Nah, infrastruktur kita gimana? Jadi kalau input ini masih bermasalah, mempengaruhi output nggak? Sangat mempengaruhi. Nah, isu-isu itu masalah-masalah sudah kita deteksi apa saja sudah ada. Oke. Jadi kalau teman-teman dari direktorat teknis bertanya, apa sih hubungannya kami dengan ISO? ISO ini hanya referensi acuan bagi kita untuk bisa meningkatkan kinerja proses kita. ISO tidak bicara tahapan permohonan, pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif sampai terbitlah surat pemberitahuan sampai sertifikat. Dia tidak bicara spesifik itu. Dia bicara tentang bagaimana tata kelola sebuah proses. Nah, itu bisa kita adopsi standar ini untuk bisa memperkuat agar tahapan demi tahapan dari awal pengajuan permohonan sampai terbitnya sertifikat kita itu menghasilkan output yang baik. Bagaimana caranya? Kita bisa mengadopsi standar ISO. Terbukti dari apa yang kami lihat, kemudian kami komentari, kemudian kami berikan catatan, memang ternyata itu betul dibutuhkan oleh Bapak Ibu dan dirasakan masalahnya itu. Kami orang luar loh yang baru tahu tentang bagaimana mekanisme paten, tapi bagaimana mekanisme merek, bagaimana mekanisme penyidikan dan sebagainya. Tapi kami bisa melihat dengan cara pandang ISO ini kelemahannya di mana? Karena yang kita lihat adalah siklus sistemnya. Begitu ya, kira-kira. Jadi semuanya sampai terkait dengan evaluasi kinerja. Di sini ada Bu Rani dan teman-teman dari P2L, dari Evala dan sebagainya. Beliau-beliau ini melakukan evaluasi kinerja. Kinerja siapa? Kinerja keseluruhan dari Direktorat DJK, Direktorat KI.
Ya kan kita sudah merencanakan, kita sudah mengeksekusi, tentunya tahapan berikutnya kita ingin melihat, menganalisa, mengevaluasi apakah perencanaan yang sudah kita buat bisa diterapkan dengan baik. Itu kan fungsi evaluasi. Ya, di ISO juga ada. Kita memantau, mengukur, menganalisis dan mengevaluasi. Output di DJKI apa bentuknya? 1. Laporan kinerja instansi pemerintah atau LKIP. Yang kedua, SAKIP, gitu ya, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian apalagi? Laporan tahunan. Kemudian apalagi? Semua itu adalah menggambarkan hasil IKM, ya, indeks kepuasan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, tools evaluasi yang dilakukan oleh DJKI itu sudah sangat baik, sudah dilakukan. Tetapi ISO menambahkan, perlu juga dievaluasi terkait dengan proses. Kalau yang tadi yang dievaluasi apanya? Outputnya kan? IKM, indeks kepuasan masyarakat, itu menggambarkan apa? Bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan kita? Itu kita ukur. Berarti itu mengukur apa? Outputnya kan? Output kemudian diukur. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan kita? Kedua, LKIP, laporan kinerja instansi pemerintah, itu kan mengevaluasi bagaimana kinerja secara keseluruhan. Outputnya, pencapaian target, pencapaian program unggulan dan sebagainya. Semua output yang diukur. Nah, ISO menambahkan 1. Karena output itu bisa dicapai kalau prosesnya juga baik. Setuju? Nah, untuk bisa mengevaluasi proses, maka ISO menetapkan satu standar. DJKI perlu melakukan audit internal. Jadi audit internal itu sebenarnya bentuk evaluasi terhadap apa? Proses. Jadi kita tidak hanya melihat output terus, kita lihat juga sebenarnya prosesnya gimana sih? Nah, ini yang akan kita lakukan sebagai auditor internal. Jadi misalnya Bu Irma nanti misalnya ditetapkan sebagai auditor, dulu pernah di apa misalnya? Oh, sekarang 3 ya. Misalnya mau audit paten. Audit eksternal juga nggak paham tentang paten, tapi dia bisa melihat bagaimana kinerja paten itu dari kacamata standar sistem nilai internasional, yaitu ISO 9001. Itu bisa dilihat bagaimana proses dari tahapan ke tahapan. Oke, jadi itu semua sudah ada sebenarnya. Jadi standar ISO ini ya bisa kita adopsi untuk bisa membangun sistem manajemen mutu layanan KI. Kita punya target World Class IP Office. Jadi sistem manajemen mutu yang berstandar internasional harapannya bisa membangun, menjadikan kita sebagai IP Office kelas dunia, kira-kira begitu. Sekarang lagi ini ya, zaman ya, kelas dunia ya, kelas dunia itu PLN juga lagi kelas dunia, kemudian Kemendes juga lagi menuju World Class Government. Oke, nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar kita terkait pemahaman kita terhadap sistem manajemen mutu ISO 9001/2015. Kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana standar itu kita adopsi ke dalam sistem manajemen mutu DJKI? Pertanyaan saya, apakah DJKI punya sistem manajemen mutu? Apakah DJKI punya sistem manajemen mutu? Saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah DJKI punya tata kelola mutu? Di luar dari ISO? Ada. Harusnya ada. Semua organisasi pasti punya tata kelola. Tata kelola itu kan cara, gitu kan? Cara mengelola kualitasnya. Ada? Punya? Pasti. Pasti ada aturan mainnya. Bagaimana bergeraknya organisasi ini. Itu kan sebenarnya sistem manajemen mutu. Tujuan akhirnya apa? Mengelola kualitas kan? Nah, bagaimana supaya sistem manajemen mutu layanan KI ini bisa efektif efisien, kita mengadopsi standar ISO. Nah, ketika kita adopsi, kita melakukan seperti ini. Ini sistem manajemen mutu layanan KI berbasis ISO 9001. Kita awali dari kita memahami konteks organisasi, isu internal, isu eksternal, atau isu strategisnya. Ya. Nah, kemudian isu ini kalau kita bahasakan di kita ini mungkin masalah-masalah gitulah. Ya, yang masalah-masalah yang strategik, yang strategis. Itu sudah kita identifikasi di dalam rekstra. Kita juga mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan DJKI. Nah, kemudian kita mengidentifikasi apa yang menjadi risiko.
Nah, apa kabar nih manajemen risiko? Nah, kalau kita lihat sistem ini ada poin manajemen risiko ya. Jadi ini adalah sebuah tahapan di mana kita sebelum kita menetapkan perencanaan dari sistem manajemen tata kelola mutu kita. Maka supaya perencanaan tepat, kita perlu apa? Berbasis risiko. Ya, jadi sebenarnya perencanaan yang kita bangun itu adalah tindakan kita atau rencana kita untuk menindaklanjuti atau menangani risiko yang muncul, yang berpotensi muncul pada saat kita menjalankan proses. Karena risiko-risiko itu akan memungkinkan, akan menyebabkan potensi kegagalan menjadi lebih besar terhadap target yang kita ingin capai. Ya, jadi ini adalah tahapan ketika kita membangun sistem manajemen mutu layanan KI berbasis ISO 9001. Kalau kita lihat bahwa apakah kita sudah mengidentifikasi isu strategis, apakah kita sudah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan, sudah, jawabannya sudah. Sampai update saat ini 2023 ya. Update 2023 itu artinya hasil evaluasi kinerja yang tahun 2022 ya. Kemarin kan dibahas juga itu. Nah, ini sudah. Kemudian tahapan berikutnya adalah kita mengidentifikasi risiko yang memungkinkan muncul dari isu-isu ini. Apakah sudah? Nah, ini masih ada belumnya nih. Ya, untuk manajemen risiko. Dari sini baru kita menetapkan penyusunan rencana, ya, Renja RKA KL dan Renstra. Karena Renstra Renja RKA KL itu sifatnya dinamis ya, bisa terjadi perubahan. Ketika ada isu-isu baru, maka ini perlu diupdate juga. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan pelaksanaan operasional. Jadi bagaimana kita menjalankan proses-proses produksi layanan kita itu dengan efektif dan efisien. Bagian 4 ini adalah bagaimana kita menjalankan proses produksinya. Proses produksi kita itu kan layanan teknis, gitu ya. Kemudian kita melakukan evaluasi kinerja. Jadi inilah, dan jangan lupa ya, di atas ini ada fungsi atau peran penting dari pimpinan, dari kepemimpinan, dari pimpinan. Itu leadership, di mana sistem ini ya menjadi tanggung jawab penuh dari pimpinan untuk memastikan sistem ini bisa berjalan. Dan saya rasa pimpinan dari DJKI sangat komit terhadap ini, ya, bahkan melebihi dari ekspektasi dari standar ISO. Ini yang diinginkan oleh pimpinan kita di DJKI, gitu ya. Nah, kemudian di pendukung. Nah, ini pendukung ini pun menjadi hal yang penting karena kalau ini bermasalah maka proses intinya ini juga akan terjadi masalah. Nah, ini pendukung ini adanya di sekretariat. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, bahwa untuk menjamin bahwa sistem ini efektif efisien perlu sentuhan, perlu dorongan dari pimpinan. Jadi tanggung jawab penuhnya ada di pimpinan. Ya, kemudian juga harus memberikan arahan-arahan pentingnya. Ya, bagaimana bisa menciptakan, membangun sebuah sistem yang efektif dan efisien di dalam mencapai tujuannya. Kemudian juga memberdayakan sumber daya yang ada, menyediakan, memastikan ketersediaan dari sumber daya, kemudian melakukan evaluasi sampai menetapkan kebijakan dan sebagainya. Ini fungsi pimpinan penting sekali di dalam membangun sistem manajemen mutu. Ini isu-isu strategis tadi yang saya cuplik tadi ya. Ini adalah isu-isu yang terkini dari DJKI ya, terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM. Ya. Saya pikir ini masih relevan karena terakhir kali dibahas di FKIN 2022 ya. Kemudian isu terkait dengan proses bisnis ya juga masih relevan, di mana beberapa juga dokumen kita ya, mungkin teman-teman dari PKRB ya masih ada beberapa PR ya untuk mengupdate terkait dengan prosedur ya CFM atau SOP. Ya, ini adalah hal yang wajar karena kita sangat dinamis. Regulasi itu berubah-ubah gitu ya, berubah terus, diupdate terus, kemudian kebijakan dari pimpinan juga terus diupdate. Maka mau tidak mau SOP atau CFM atau apapun namanya prosedur kerja itu juga harus terus diupdate. Karena itu menjadi rujukan Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan prosesnya. Kemudian isu yang terkait dengan teknologi informasi, ya ini jadi isu yang sangat isu yang sangat krusial dan sangat menarik gitu ya.
Kemudian isu apa lagi? Komersialisasi, kemudian isu peningkatan KI melalui pendekatan afirmatif. Ya, ini mungkin pasti dan ini terus didorong untuk terjadi peningkatan permohonan KI ya. Ini juga pasti menjadi isu. Kemudian PNBP berkeadilan, pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, struktur organisasi yang kompleks, kemudian IKN. Ini juga menjadi isu. Apakah Bapak Ibu pindah ke mana? IKN? Atau sudah ada yang bersiap untuk pindah? Oke, kemudian dari eksternal terkait dengan penegakan hukum, ya, penguatan peran Kanwil, saya juga mengikuti ya. Oke, ini adalah isu-isu strategis yang ada saat ini, yang masih bisa, yang harus dijawab oleh teman-teman di DJKI untuk bisa jangan sampai isu ini menjadi hambatan bagi DJKI di dalam mencapai target-target kinerjanya. Kemudian ini juga ada kebutuhan dan harapan dari internal dan eksternal, ya, dari internal, dari pimpinan menginginkan adanya tata kelola organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian bagaimana pengembangan karir PNS, kemudian PPNPN, ya, berlanjutkan kerjasama. Jadi kita tahu juga ini menjadi isu ya, peralihan dari PPNPN ya. Oke, kemudian dari sisi eksternal ya, juga bagaimana kebutuhan dari konsultan KI, perguruan tinggi, pengguna layanan, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, MKM. Ini semua pihak-pihak yang memiliki atau kita sebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan DJKI. Apa yang dimaksud dengan pihak-pihak berkepentingan itu adalah pihak-pihak yang pertama terpengaruh oleh kebijakan DJKI atau pihak-pihak yang mempengaruhi DJKI. Itu yang kita sebut sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian sistem yang kita bangun ini harus berbasis risiko. Itu semuanya. Makanya di semua instansi pemerintah juga sudah relevan mengharuskan atau mewajibkan semua lembaga pemerintah, instansi pemerintah untuk menyusun manajemen risikonya agar apa? Bisa mencegah potensi kegagalan dari sistem yang dijalankan atau proses yang dijalankan atau memperbesar peluang tercapainya target yang kita canangkan. Jadi semua sistem ini harus berbasis risiko. Perencanaan tadi sudah kita bahas ya, terkait dengan isu strategis, kemudian kebutuhan dan harapan, risiko dan peluang. Ini menjadi dasar bagi DJKI dalam menyusun perencanaan. Nah, ini hal yang juga sangat penting. Kita lihat bagaimana ISO mengatur soal operasional. Operasional di sini kalau kita terjemahkan dalam proses DJKI, proses bisnis DJKI adalah layanan KI, layanan pendaftaran KI, mulai dari paten DST, kemudian hak cipta, desain industri dan merek indikasi geografis, kemudian pendidikan dan penyelesaian sengketa dan KS, kerjasama dan pemberdayaan KI. Ya, hafal saya di direktoratnya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan oleh kita ketika kita memproduksi atau mengelola layanan, memberikan layanan kepada pengguna layanan agar proses kita itu optimal, efektif, efisien dan menghasilkan output yang bisa memberikan persepsi positif terkait dengan kualitas kepada pengguna layanan. Nah, ini bisa kita adopsi Bapak Ibu. Jadi dari hal-hal yang sering kita diskusikan, misalnya terkait masalah-masalah yang muncul, sebenarnya saya sangat yakin itu bisa diselesaikan dengan ketika kita mengadopsi standar ini. Yang pertama, bahwa ketika kita menjalankan, memberikan layanan teknis terkait pendaftaran KI, yang pertama harus diperhatikan adalah prosesnya atau pelaksanaan layanan itu, pengelolaan layanan itu harus terencana dan harus dikendalikan. Terencana dari sisi apa? Pertama, ya, harus jelas standar layanannya. Apa sih yang menjadi standar layanannya? Ya, ibaratnya kalau kita analogikan dengan sebuah produk, ketika kita ingin memesan sebuah produk, kita harus ingin memastikan apa persyaratan dari produk ini. Kriteria produknya apa? Apakah dari dimensinya, dari warnanya, dari isinya? Sama dengan kita. Kalau kita analogikan kepada layanan KI, itu adalah produk kita. Jadi kita perlu memastikan standar layanannya seperti apa untuk bisa mendapatkan sertifikat paten atau sertifikat merek atau sertifikat hak cipta. Tentunya ini menjadi sangat penting. Jadi persyaratan layanannya harus ditetapkan. Kemudian
kriteria dari setiap tahapan proses harus jelas. Misalnya, ketika tahapan permohonan, kriteria bahwa permohonan itu diterima atau ditolak itu apa? Itu harus clear, harus tertulis. Kemudian tahapan kedua, pemeriksaan formalitas, itu kriteria bahwa dia bisa lolos dari pemeriksaan formalitas itu apa kriterianya, indikatornya. Kemudian tahapan berikutnya publikasi, apa indikatornya? Itu yang kita sebut sebagai kriteria layanan. Ini harus jelas. Apakah di seluruh direktorat ini sudah ada? Nah, kemarin dari hasil catatan kita untuk standar layanan kemarin sudah ada. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ini bahwa kita harus memastikan bahwa sumber daya ini menjadi penting untuk kita bisa memastikan proses yang kita berikan kepada pengguna layanan itu berjalan dengan baik. Nah, salah satu sumber daya yang dibutuhkan ketika kita memberikan layanan pendaftaran KI apa? Salah satu infrastruktur yang kita butuhkan ketika atau sumber daya yang kita butuhkan saat kita memberikan layanan pendaftaran KI atau memberikan layanan penyelesaian sengketa atau kerjasama apa? Yang sangat penting di kita. Infrastruktur apa? Alat? Ya, karena kita sekarang sudah berbasis online, maka infrastruktur yang paling berpengaruh adalah IT. Sistemnya itu menurut saya adalah infrastruktur yang paling mempengaruhi kemampuan kita di dalam memberikan layanan kepada pemohon. Makanya kami pun sangat intens mengingatkan teman-teman, termasuk langsung ke TI juga, ya, untuk menguji apakah infrastruktur yang disediakan oleh teman-teman TI ini mampu untuk mensupport layanan pendaftaran KI. Ini yang kita terus uji, dan kita tahu bersama bahwa prosesnya masih terus dilakukan, ya, perbaikan-perbaikan, ya, peningkatan dan sebagainya. Kemudian rangkaian pengendalian. Tentunya setiap tahapan ini harus kita kendalikan. Ya, tidak bisa kita mengendalikan itu ketika sudah di akhir. Maka kita melakukan pengendalian di akhir itu artinya kita tidak berprinsip pencegahan atau mempertimbangkan risiko. Setiap tahapan mulai dari proses pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, publikasi, pemeriksaan substantif, sampai penerbitan sertifikat, penunjukan surat dan sertifikat harus dikendalikan. Terhadap apa? Terhadap kriteria yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian juga jangan lupa dokumentasi dari semua apa yang sudah kita lakukan harus kita bisa tunjukkan, harus kita simpan. Nah, ini pertama. Yang kedua, ya, dalam mengelola layanan KI, yang kedua yang harus dibutuhkan adalah memastikan standar layanan itu diketahui atau dikomunikasikan kepada siapa? Pengguna layanan. Penting nggak itu? Sangat penting. Ya, kita bisa menganalogikan diri kita sendiri ketika kita mengurus sesuatu dokumen ke instansi pemerintah yang lainnya. Kita tidak mendapatkan informasi apa saja yang menjadi persyaratan ketika saya ingin mengurus dokumen A, dokumen B, dokumen C. Masalah nggak di kita? Nah, ini yang akan menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas layanan kita. Nah, makanya kemarin kami meminta, karena kita berbasis online, informasi terkait dengan standar layanan itu harus ditampilkan di website. Karena kita sudah berbasis online. Jadi kita sudah menyampaikan ke pengguna layanan bahwa semua informasi itu silakan diakses di websitenya DJKI. Kemudian ketika ada perubahan, ini kan ada perubahan undang-undang paten, ada perubahan undang-undang apa lagi sebelumnya, ada banyak ya. Nah, perubahan undang-undang ini berdampak pada perubahan standar layanan nggak? Bisa saja, gitu kan? Nah, artinya kita harus mengupdate informasi terkait dengan standar layanan itu. Jangan dibiarkan tidak diupdate karena orang bisa salah informasinya terkait dengan standar layanan. Nah, ini juga yang kemarin kita minta, apakah adanya perubahan ini mempengaruhi atau menyebabkan perubahan juga pada standar layanan kita atau mekanisme. Nah, ternyata mempengaruhi, tetapi kita melihat bahwa di websitenya informasinya masih terkait dengan undang-undang yang lama. Nah, ini juga berarti apa? Mempengaruhi persepsi dari pengguna layanan terhadap kualitas layanan kita. Nah, ini yang harus kita cegah, Bapak Ibu. Kemudian, ya, perubahan tadi ya, apalagi yang harus dipenuhi oleh teman-teman dari direktorat teknis ya. Kalau desain pengembangan kita nggak ada karena terkait dengan produk kita ini semua diatur oleh undang-undang. Jadi bukan kita yang mendesain sendiri.
ya, kita harus menjalankan undang-undang. Jadi ini pasal ini tidak berlaku untuk DJKI. Ya. Desain dan pengembangan itu ketika dia ada produk kemudian didesain, misalnya didesain botolnya seperti itu, kita nggak ada. Ya. Kemudian pengendalian proses produk jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal. Nah di sini ya tentunya ketika kita menjalankan proses ini ada produk atau proses atau jasa yang kita subkonkan, yang kita menggunakan pihak eksternal, pihak ketiga, ya, untuk menjalankan proses kita. Nah ini pihak ketiga ini harus kita pastikan pengadaannya, ya, seleksinya bagaimana, kemudian evaluasi terhadap pihak ketiga ini juga harus dilakukan. Misalnya, contoh misalnya kalau misalnya ya kita di penyidikan kan ada barang bukti misalnya. Nah, kemudian kita menyimpan atau menyewa sebuah direktorat itu misalnya atau tempat untuk menyimpan barang bukti. Kita pihak ketiga kan. Ini penting kan bagi teman-teman penyidikan ya. Barang bukti ini penting. Nah maka pihak ketiga ini harus dipastikan, seleksi terhadap pengadaan pihak ketiga ini harus dipastikan bahwa dia memiliki kesesuaian terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian harus kita evaluasi. Nah, contoh lain misalnya di TI, ya, kita kan punya ada pengadaan infrastruktur, kemudian jaringan dan sebagainya. Nah, kalau pengelola jaringan ini dari pihak eksternal, tentunya kan kalau ada masalah kan, jadi mengganggu semua proses di internal kita, maka kontrol terhadap pihak ketiga ini menjadi sangat penting. Nah, kemungkinan di sini ini prediksi saya, prediksi. Kemarin prediksi di SMAP juga tepat. Sekali lagi, kemungkinan besar ini bisa saja, ya, proses pengadaan TI-nya yang akan diambil sampel. Jadi makanya teman-teman TI ini penting sekali lagi melihat dari sisi pengadaan untuk infrastruktur TI. Dan saat penyediaan layanan ini sama. Jangan lupa ya Bapak Ibu, ketika kita sudah mulai memproses dari awal sampai akhir, jangan lupa Pak, kendalikan soal ini, identifikasi dan mampu telusur. Jadi dari awal ketika nama pemohon, identitas pemohon muncul sampai akhir ketika terbit sertifikat, ini harus bisa ditelusuri kepemilikannya. Perlu nggak itu Pak? Cocok kan dengan apa yang diminta oleh ISO? Status. Karena kasus-kasus yang seringkali dulu di awal kita identifikasi bahwa ada Pak, harusnya ada kita kirim ke A, ternyata A ini tidak pernah mengajukan misalnya. Salah kirim kira-kira begitu. Salah nama, salah tujuan. Nah, apa solusi dari standar ISO? Ini Pak, diminta kita untuk menerapkan identifikasi dan mampu telusur. Sehingga kita tidak salah. Ya. Kemudian properti milik pelanggan. Ada properti milik pelanggan pengguna layanan di kita? Properti milik pengguna layanan ada di kita? Ada. Identitas. Identitas pemohon itu adalah properti milik pelanggan. Ada undang-undangnya makanya dilarang untuk menyebarkan gitu kan? Nah, bagaimana kita menyimpan? Ini juga pasti akan di cross check sama kita sebagai auditor atau auditor eksternal. Bagaimana kita menyimpan properti milik pelanggan berupa identitas tadi? Ini juga menjadi sangat penting sekali. Ya. Kemudian ada lagi hal penting, preservasi. Bagaimana kita menyimpan barang-barang bukti tadi, misalnya kalau di pendidikan, kalau di kita mungkin sertifikat aslinya kita kirimkan ya Pak. Tapi kita punya sertifikat soft copy-nya nggak? Salinan. Nah, itu bagaimana menyimpan hasil-hasil itu? Nyimpannya di mana? Nanti Bapak Ibu harus memastikan, ya. Sampai kepada kegiatan pasca pengiriman. Kalau misalnya sudah dikirim kemudian terjadi kesalahan, ya, itu seperti apa tindakan yang kita ambil? Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Begitupun saat pengiriman, ya, harusnya ada pengecekan dulu, ya. Karena kalau kita sudah berbasis web, maka harus ada pengecekan juga berbasis web, berbasis online, ya. Tidak lagi manual tapi berbasis online. Dan ketika ada ketidaksesuaian terjadi, kita juga sudah punya mekanisme untuk mengendalikannya. Ya, ini poin-poin penting. Ya, kemudian evaluasi kinerja tadi sudah kita bahas tadi ya, sampai dengan peningkatan. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu?
Bisa dipahami kira-kira? Ini juga sebagai latihan kita ketika di audit ya oleh ini audit internal, kemudian nanti mungkin kita akan persiapan di audit oleh badan sertifikasi, sehingga kita memahami apa sih sebenarnya yang akan diuji oleh auditor, ya. Dan kita bisa tahu, oh ini maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Ya. Ini ya, jadi apa itu audit? Kemarin saya sudah berulang menyampaikan bahwa audit itu bukan hanya sekedar memeriksa. Ya, nanti Bapak Ibu, auditor yang sudah ditunjuk tadi, ini sudah dulu berdasarkan auditor dan auditinya ya. Yang harus dilakukan bukan memeriksa. Nah, oke. Jadi audit itu bukan nanti Bapak Ibu bukan diminta untuk hanya sekedar memeriksa, tapi lebih dari itu menguji. Jadi yang perlu dikembangkan itu why. Kenapa? Ya, nanti kita contohkan. Jadi bukan hanya memeriksa apakah prosedur ini sudah ada, oke. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan, sudah, oke. Tapi lebih kepada memeriksa apakah pemeriksaan yang dilakukan itu efektif untuk menghasilkan output yang sudah sesuai dengan kriteria layanan. Itu yang harus dilakukan. Misalnya, apakah ada dokumen anjap ABK? Misalnya, karena yang depan saya ya harus terlihat anjap ABK ya. Apakah DJKI sudah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja? Kalau pertanyaan sampai sini jawabannya apa? Sudah, ya kan? Kalau kita hanya memeriksa berarti tidak ada problem yang bisa kita lihat di sana. Selesai urusannya karena teman-teman dari pengelolaan SDM bisa menunjukkan dokumen anjap dan ABK. Sampai di sini poinnya baru memeriksa. Oke, nah tugas kita bukan tidak berhenti sampai situ. Kita ingin menguji anjap ABK itu tujuannya apa sih dibuatnya? Analisis jabatan untuk bisa kita mendapatkan informasi tentang jabatan, informasi tentang jabatan secara keseluruhan, apa spesifikasi jabatannya, siapa yang harus ditempatkan di sana, spesifikasi kompetensi yang harus dipenuhi seperti apa, dan sebagainya. Tujuannya apa? Pasti punya tujuan dong. Ketika kita membuat sesuatu, pasti ada tujuan. Tugas auditor adalah untuk menguji apakah tujuannya tercapai apa enggak dengan disusunnya anjap ABK. Kalau hanya sekedar komunikasi dan kita anggap sudah selesai, berarti kita baru melakukan tahapan pemeriksaan. Contoh lagi, ya ini di depan saya juga ada bagian evaluasi. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kinerja DJKI? Jawabannya pasti apa? Sudah, gitu kan? Nah, tujuan yang kita melakukan evaluasi itu apa? Itu yang perlu digali. Apakah terjawab dengan cara kita melakukan evaluasi? Itu yang harus digali oleh auditor. Bisa menggalinya dari mana? Dari problem-problem yang kita bisa baca. Misalnya di anjap ABK tadi, ada anjap ABK tapi kok gitu. Itu kan? Daya analisisnya auditor itu dituntut. Nah, tapi nanti saya sampaikan bahwa audit itu tujuannya mulia, bukan mencari kesalahan. Nanti ini ada. Jadi itulah yang disebut dengan menguji. Kalau orang hanya sekedar memeriksa, mudah sekali kita untuk mengadakan. Dokumen yang belum ada kita buat. Ada kan? Kalau hanya sekedar memeriksa, ada, tidak bisa kita salahkan, tidak bisa kita jadikan temuan. Toh yang diminta hanya ada atau tidak. Makanya ISO ini adalah mengaudit proses, bukan mengaudit output. Output itu sebagai pintu masuk kita untuk mengecek prosesnya. Kalau ada output yang bermasalah, kemarin seperti kita bahas, maka indikasinya, penyebabnya, sumbernya dua. Pertama, inputannya bermasalah atau prosesnya yang bermasalah. Kalau input itu apa saja? Infrastruktur itu input nggak? Input. Orang itu input nggak? Input kan untuk kita bisa melakukan kegiatan kita. Apalagi dokumen itu input nggak? Input. Kalau itu bermasalah, mempengaruhi pencapaian output nggak? Pasti. Input sudah bagus, tapi kita mengelola inputnya untuk menjadi output juga bermasalah. Akan menjadi masalah nggak? Masalah. Nah, ini pintu masuk Bapak Ibu untuk menilai. Kenapa pemilihan auditor itu juga mempertimbangkan pengalaman si auditor atau dia sebagai user dari proses yang diaudit? Karena dia merasakan
titik-titik kelemahannya sehingga dia bisa menggali lebih dalam. Kenapa? Jadi ini yang disebut dengan audit, menguji secara sistematis. Jadi sistematis ya, bukan asal apa yang ada dalam pikiran kita kemudian kita lemparkan, apalagi sudah ditambah dengan emosi dan sebagainya. Jadi apa saja dalam pikiran, ini saya tanya, tidak terstruktur sehingga apa? Tidak akan mendapatkan kesimpulan. Gitu ya. Jadi hilangkan misi pribadi dalam audit. Ya. Yang kita lakukan harus menguji secara sistematis. Sistematikanya gimana? Nanti kita pelajari. Oke. Kemudian mandiri. Mandiri maksudnya gimana? Dia punya independensi si auditornya. Jadi Bapak Ibu ketika ditunjuk menjadi auditor sebenarnya tidak mewakili direktoratnya, tapi mewakili DJKI-nya. Kebetulan saja kita membagi untuk melihat dulu, Bapak dari mana ini, dari mana. Tapi ketika kita menetapkan nama-nama auditor, tidak perlu dituliskan auditor A ini dari mana, auditor B ini dari mana. Karena baju itu sudah dilepas, dia mewakili DJKI. Gitu ya. Tapi pengetahuan dia terhadap proses itu diperlukan. Oke. Mandiri, sistematis, mandiri, kemudian apa? Terdokumentasi. Jangan lupa setiap apa yang kita gali, apa yang kita dapatkan sebagai bukti-bukti objektif dari si auditi ketika kita mengajukan pertanyaan, ketika kita memeriksa dokumennya harus dicatat. Ya, karena kapasitas memori kita ini terbatas. Nanti pada titik akhir kita harus melaporkan apa yang kita temukan. Jangan sampai kita berasumsi ketika auditi bisa menanyakan buktinya mana tadi. Kita nggak bisa menunjukkan. Maka dicatat tuh dokumentasi yang kita lihat yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita minta dicatat. Nomor dokumen, CR SOP nomor sekian, surat edaran nomor sekian, dokumen ini nomor sekian. Karena nanti di closing meeting itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa kita pertanggungjawabkan, auditi boleh menolak. Maka auditor harus mencatat. Kalau perlu mengumpulkan dokumen-dokumen itu sebagai pembuktian ketika kita membuat laporan audit. Ya, jadi sistematis, menguji secara sistematis, mandiri, terdokumentasi. Untuk apa? Mendapatkan bukti-bukti audit. Bukti audit itu adalah bukti yang kita dapatkan saat kita melakukan audit. Ya, misalnya tadi saya contohkan ketika kita menanyakan tentang bagaimana proses mengidentifikasi kebutuhan pegawai di DJKI dari teman-teman pengelolaan SDM atau dari kepegawaian menyatakan kami melakukan analisis jabatan terlebih dahulu, kita hitung beban kerja, kemudian kita menentukan dari situ kita mendapatkan berapa kebutuhan pegawai untuk jabatan tertentu. Kita pasti sebagai auditor perlu memeriksa, gitu kan, dokumen. Kita minta dokumentasinya. Nah, dokumen inilah yang kita sebut sebagai bukti objektif dari pelaksanaan kegiatan Anjak KPK tadi. Jadi jangan oke. Harus dibuktikan, ya. Nah, kemudian bukti itu akan kita sandingkan dengan kriteria. Kriteria audit itu apa? Standar atau persyaratan yang kita gunakan di dalam acuan untuk menilai, menguji sistemnya. Kalau dalam hal ini untuk audit ISO 9001 kriteria auditnya apa? Standar ISO 9001/2015 itu kriterianya. Kemudian ditambah dengan apa? Karena kita instansi pemerintah banyak regulasi yang harus kita penuhi. Maka juga regulasi peraturan perundangan itu harus menjadi rujukan kita ketika kita melakukan audit atau kita katakan sebagai kriteria audit tambahan. Kalau di KS mungkin ada kerjasama itu juga menjadi kriteria audit. Di ULP ada kontrak kerja, kemudian ada dokumen-dokumen pengadaan, itu juga sebagai kriteria audit. Kita bandingkan apa yang kita temukan, bukti audit yang kita dapatkan dengan kriteria audit. Ya, ini adalah kriteria audit, ini bukti objektif dari pelaksanaan. Ini adalah DJKI. Kalau kita potong per proses seperti ini, misalnya kita mengaudit merek, maka ini adalah proses di merek. Kita lihat dengan kacamata kriteria auditnya ini.
kemudian bukti-bukti dari teman-teman merek itu kita sebut sebagai bukti objektif, kemudian kita menemukan bukti audit dari pemeriksaan kita terhadap bukti objektif yang ada. Dari hasil bukti audit itu baru kita bisa evaluasi apakah ada pelanggaran terhadap kriteria audit yang kita gunakan, yaitu standar ISO, persyaratan peraturan perundangan, kemudian bukti-bukti kerjasama dan kontrak kerja dan sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu yang sebagai auditor yang sudah ditunjuk? Ya, oke. Kriteria audit itu penting dipahami oleh auditor. Oke. Jadi tujuan audit apa? Satu, memeriksa dulu. Karena memeriksa itu bagian dari menguji. Tentunya harus kita periksa dulu kan. Oke, cek satu-satu. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Cakupan apa yang perlu dilihat diperiksa sudah kita siapkan. Tapi Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Poin-poinnya apa itu sudah kita siapkan. Ya, misalnya terkait dengan mengaudit pengelolaan SDM, apa saja sih yang harus digali di situ, harus diaudit di sana, sudah kita tetapkan. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan pengalaman, kompetensi dan yang ada yang Bapak Ibu miliki untuk bisa mengembangkan pertanyaan. Jadi tujuannya pertama menentukan, jadi kita akan auditor internal ini memastikan apakah sistem manajemen mutu layanan merek itu sudah sesuai dengan standar ISO 91. Kemudian yang kedua, apakah sistem itu sudah dijalankan? Kalau sistem itu kan berarti ditetapkan kan ya. Sistem itu bisa berupa apa? Aturan mainnya, bisa SOP, bisa kebijakan dan sebagainya. Intinya cara kita menjalankan proses itu, standar layanan. Apakah itu sudah dijalankan sesuai dengan standar yang sudah kita anggap sesuai dengan standar ISO 91? Itu yang kedua. Jadi bisa saja dia sudah punya aturan mainnya bagus gitu ya, SOP-nya bagus, standar lainnya sudah lengkap, gitu. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai. Bisa juga. Oke. Kemudian yang ketiga, kita mengecek kalau sudah diterapkan, apakah dia ketika melaksanakan kegiatannya ini atau cara dia menjalankan proses ini efektif atau tidak. Kemarin ukuran efektivitas apa? Pencapaian target. Jadi kalau output atau targetnya tidak tercapai, sebenarnya ini indikasi penting bahwa ada kemungkinan cara kita menjalankan proses ini tidak efektif. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu ya? Nanti dipraktekkan. Yang keempat, auditor bisa mengidentifikasi peluang improvementnya. Bisa saja dengan pengalaman kita sebagai user, kita bisa memberikan masukan kepada auditor. Ya, apa yang kita rasakan atau kita pernah menjalani ini itu bisa kita berikan masukan kepada auditor. Jadi audit tidak boleh menolak. Artinya masukan itu bukan sebuah paksaan. Ya auditor terima saja. Audit terima saja. Audit itu adalah orang yang diaudit ya. Auditor adalah orang yang audit. Tadi Bapak Ibu kan sudah dibagi ada yang auditor, ada yang auditi. Oke. Jadi itu tujuannya. Sekarang prinsipnya apa ketika kita mengaudit? Seorang auditor harus punya integritas, itu pasti. Jujur, nggak boleh ngarang-ngarang. Hanya karena ada misi tertentu, kemudian kita mengarang-ngarang hasil auditnya atau bukti auditnya. Ya. Yang kedua adalah wajib membuat laporan kepada yang sesuai dengan apa yang kita lihat. Harus profesional, independen, dan membuktikan melakukan dengan pendekatan bukti. Harus yang bisa dibuktikan. Artinya begini, kalau ada yang Bapak Ibu pernah rasakan dan menurut Bapak Ibu itu masalah, tapi ketika Bapak Ibu mengaudit tidak bisa menunjukkan, maka itu juga tidak bisa menjadi hasil audit. Fase-fase audit kemarin sudah kita bahas, mulai dari perencanaan. Ini sudah kita buat rencana audit ya, jadwal audit sudah kita tetapkan. Bapak Ibu mungkin kita perlihatkan lagi, kemudian memilih auditor, bisa dilihat nama-nama auditor. Nah kemudian kita nanti memberikan pengarahan kepada auditor seperti ini, mungkin sedang memberikan pengarahan. Ya. Nah kemudian kita membuat checklist pertanyaan. Nah checklist pertanyaan ini, pertanyaan apa saja yang harus digali oleh auditor, tentunya ini harus disesuaikan dengan tujuan dari proses masing-masing. Jadi pertanyaan kemarin Bu Irma, apakah ruang lingkup penerapan atau sertifikasi sistem ini menyangkut semua layanan di DKI? Jawabannya iya. Oke.
Yang kedua, kita harus memahami bahwa semua layanan, baik itu direktorat teknis maupun sekretariat, pasti menjalani prosesnya atau menjalankan prosesnya itu dengan siklus PDCA. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, ada tindak lanjutnya. Itu pasti. Maka semua proses harus diaudit dari fase perencanaannya gimana. Ya, bagaimana dia merencanakan prosesnya? Apakah itu direktorat teknis atau sekretariat? Sama semua. Bagaimana dia merencanakan prosesnya? Ya. Jadi pertama adalah kita menggali dulu apa sih yang menjadi isu-isu strategis di proses yang sedang kita audit. Itu dulu yang menjadi bahan pertama, pintu masuk bagi seorang auditor untuk bisa menggali. Jadi semua auditor harus masuk dari pintu ini, ya. Oke. Kita membawa pemahaman kita dulu atau perlu mengantarkan kita pada pemahaman terkait dengan proses yang akan kita audit dengan cara minta penjelasan terkait dengan apa yang menjadi isu-isu strategis atau isu strategis di proses yang sedang kita audit. Ya, tentunya kalau terkait ini kita audit di evaluasi PRA ya, di perencanaan yang diidentifikasi keseluruhan DJKI. Kalau kita mengaudit proses masing-masing yang diidentifikasi, isunya adalah isu yang terkait dengan proses itu. Kalau yang ada di desa keseluruhan sudah gabungan kan? Nah, kalau di sini apa yang menjadi isu? Ya, misalnya, lagi ini terkait lagi dengan pengelolaan SDM misalnya. Apa sih siapa yang menjadi pengelolaan SDM misalnya? Pasal Devi. Kita sebelum masuk ke hal-hal yang sangat detail, kita perlu samakan dulu persepsi kita terkait pengelolaan SDM itu isunya apa sih di DJKI? Karena bagian kepegawaian dan pengelolaan SDM ini menyangkut keseluruhan, berarti yang kita tanya di DJKI-nya, bukan hanya di kepegawaiannya, tapi keseluruhan terkait dengan pengelolaan SDM-nya. Itu dulu yang kita cari tahu, supaya kita tidak salah. Juga panjang nanya sebenarnya bukan isu itu tadi, karena audit ini tetap berbasis risiko, karena kita terbatas oleh waktu Bapak Ibu. Audit itu paling cuma dilakukan 1 jam 2 jam untuk yang audit internal. Jadi tidak mungkin semua bisa kita tanya di memeriksa, tapi karena audit itu bukan memeriksa saja, tapi menguji. Nah, menguji bisa kita ambil sampel, gitu kan? Nah, tanya dulu isu-isu apa. Kalau kita lihat dari Renstra misalnya, ada 2 isu terkait dengan SDM yang sering muncul. 1, ketersediaannya. 2, kesesuaiannya. Dari jumlah dan kesesuaian kompetensi. Isu ini sering diangkat dan itu tertuang di dalam Renstra. Oke, nah dari sini itu masuk. Yang kedua, apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak terkait? Saya ambil contoh masih SDM biar satu ini ya. Apa sih yang diharapkan oleh pihak terkait? Nah, pihak terkait dari DJKI itu siapa saja? Berarti pengguna layanan, itu kan? Kemudian Kemenkumham itu sendiri, Itjennya, Setjennya dan sebagainya, terkait dengan pengelolaan SDM-nya, terkait dengan SDM-nya. Atau kalau di sini terkait dengan mereknya, proses mereknya. Ini SDM-nya. Apa saja menjadi kebutuhan mereka, siapa saja mereka, balik lagi ke mereka. Nah, kemudian setelah kita memahami betul tentang si proses ini, kita ingin menggali lagi sebenarnya siapa yang bertugas apa di sini, siapa yang punya tanggung jawab, bagaimana pembagian tanggung jawabnya, atau dengan mudahnya struktur organisasinya gimana sih di sini? Apakah struktur organisasi ini sudah ditetapkan tugas tanggung jawab dan kewenangannya? Jadi kita punya gambaran nanti untuk bertanya soal ini ke siapa, bertanya soal ini ke siapa.
sekaligus juga kita ingin mengetahui apakah sudah ada penetapan tugas tanggung jawab dan wewenang, karena ketika ini tidak ditetapkan juga akan menjadi masalah. Siapa yang punya kewenangan untuk memberikan melakukan pemeriksaan paten, misalnya pemeriksaan merek, itu perlu kita gali. Kemudian tindakan dari hasil, apakah sudah diidentifikasi risiko pada proses. Tadi kan kita mengidentifikasi masalah-masalah atau isu-isu. Kemudian apakah masalah dan isu itu sudah diidentifikasi potensi risiko yang akan muncul. Ini berarti audit soal apa nih? Bu Nisa, mana Bu Nisa? Nah, semua proses ada pertanyaan ini, berarti masuk ke manajemen risiko. Balik lagi ya Bu Nisa ya. Jadi semua proses akan ditanya. Manajemen risiko itu kan apa? Kita mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul dari isu-isu yang ada tadi, yang sudah diidentifikasi tadi. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya kita gali lagi. Apakah risiko ini sudah kita nilai mana yang masuk menjadi prioritas? Itu ada di dokumen manajemen risiko ya. Dari sekian banyak risiko, apakah kita sudah memilah-milah, menilai tingkat risiko dari setiap risiko yang muncul? Kemudian bagaimana upaya kita untuk mengendalikan risiko yang muncul tadi? Urutannya begini. Bahwa baru kita masuk. Apa yang menjadi target dari proses ini? Targetnya di mana? Jadi merek tadi, targetnya apa saja terkait dengan pendaftaran merek? Meningkatkan pemohon untuk merek sekian persen, kemudian bla bla bla, kira-kira begitu. Ini kita cari tahu agar kita bisa mengecek efektivitas dari proses yang dilakukan terhadap pencapaian target ini. Ini pasal yang terkait dengan perencanaan. Nah, memang kita juga punya bagian perencanaan, tapi perencanaannya secara keseluruhan di DKI. Sementara setiap tahapan, setiap proses atau direktorat juga memiliki perencanaan. Nah, kita gali itu. Oke, lanjut. Kemudian sampai sini, bagaimana lingkungan untuk operasional proses? Inilah area kerja, ya. Budaya kerja, ya. Kemudian situasi lokasi kerja itu seperti apa? Apakah mendukung kita untuk melakukan pekerjaan kita, atau justru terjadi gangguan sehingga menyebabkan kita tidak mampu atau menyebabkan kita gagal dalam pencapaian target kita? Ini juga identifikasi. Kemudian terkait dengan sumber daya pemantauan pengukuran yang kemarin kita bahas, ya. Apakah tersedia mekanisme mengukur proses? Sistem pengukuran terhadap proses kita seperti apa? Kalau yang tadi kan direncanakan, sekarang apakah sudah tersedia alat ukur untuk mengendalikan proses? Bentuknya seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Oke, lanjut. Nah, ini juga apakah sudah direncanakan prosesnya? Terkait dengan apa? Standar layanan. Apakah proses merek penanganan pendaftaran dari A sampai Z itu sudah direncanakan dengan baik? Terkait dengan apa saja? Standar layanannya sudah ada apa belum? Standar layanan ini sudah diketahui oleh pengguna layanan atau belum? Kemudian bagaimana ketersediaan sumber daya manusianya, pemeriksaannya, dan sebagainya? Apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh undang-undang dan sebagainya? Kemudian bagaimana sarana dan prasarana? Nah, termasuk di sini TI. Sarana dan prasarana, karena TI itu adalah sarana dan prasarana paling penting dalam pengelolaan layanan kita, maka ini mencakup salah satunya TI. Tapi bukan hanya TI saja, terkait dengan sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan kita. Seterusnya, kemudian bagaimana cara menginformasikan layanan kepada pengguna layanan, dan seterusnya ya, bagaimana kita mengendalikan proses layanannya, ini semua pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita sudah bagikan, bisa dibaca sesuai dengan bagian masing-masing. Gitu ya. Kita sebagai auditor apa, kita melihat itu. Misalnya teman-teman dari yang audit merek yang dikasih biografis, maka yang harus dilihat adalah checklist pertanyaan yang terkait dengan
direktorat teknis. Karena direktorat teknis pertanyaannya sama semuanya. Nah, checklist ini hanya panduan, bukan berarti kita textbook menanyakan satu seperti orang membaca, tidak. Ini hanya sebagai guidance gitu ya, untuk kita bisa mengembangkan. Makanya dia tidak detail, poin-poin besarnya apa. Silakan Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Oke, lanjut kembali ke slide. Ini semua proses sudah ada ya. Ini melaksanakan audit. Nanti kita opening meeting dulu, masing-masing tim lead auditornya membuka pertemuannya atau kita opening meeting menyampaikan apa. Tadi yang lead auditor yang sudah ditunjuk tadi menyampaikan ini, memperkenalkan timnya walaupun kita sudah saling kenal, tetap harus dikenalkan. Mengenalkannya bukan si Bapak A dari direktorat ini, bukan ya. Saya si Fulan sebagai lead auditor tidak perlu menyampaikan saya dari direktorat ini karena kita tidak mengatasnamakan direktorat ya. Saya sebagai lead auditor untuk proses apa, kemudian ini tim auditnya, auditornya 1, 2, 3 dikenalkan. Kemudian sampaikan ruang lingkup auditnya. Ruang lingkup audit kita itu adalah terkait dengan pengelolaan proses pendaftaran misalnya merek dari awal sampai akhir, itu disampaikan. Atau kalau di pengolahan SDM misalnya, ruang lingkup audit kita adalah terkait dengan proses pengelolaan sumber daya manusia dalam lingkup DJKI. Itu ditekankan di dalam ruang lingkup. Kemudian jelaskan nanti rincian proses auditnya seperti apa. Nanti kami akan melakukan pertanyaan, bla bla bla, itu dijelaskan. Nah, memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi ini nanti memang penting bagi seorang auditor untuk menjaga informasi yang sudah dibuka oleh audit. Ya, tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Nah, kalau konfirmasi bahasa, kalau sini pasti bahasa Indonesia semua ya, karena ya, kalau kita mengaudit bule atau orang yang tidak bisa bahasa Indonesia harus dipahami apakah menggunakan bahasa daerah, apakah menggunakan observer atau pemandu atau interpreter dan sebagainya, itu boleh saja. Nah, kemudian kita mulai proses audit. Nah, Bapak Ibu, audit itu dilakukan nanti dengan 3 metodologi. Bapak Ibu untuk menggali informasi itu, 1, melakukan interview, wawancara. Jadi daftar pertanyaan tadi itu adalah guidance kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tapi audit itu tidak hanya bertanya, juga harus memeriksa. Jadi apa yang disampaikan oleh auditi itu harus dibuktikan, diperiksa kebenarannya melalui pemeriksaan dokumen. Itu kan ya, dicocokkan dengan dokumen yang terkait. Jadi ketika misalnya tadi saya contohkan, apakah sudah mengidentifikasi kebutuhan pegawai atau sudah kita melakukan anjab KBK. Nah, dicek anjab KBK-nya. Itu tahapan kita memeriksa dokumen untuk membuktikan apakah sesuai yang dijelaskan dengan dokumentasi yang berlaku. Dokumen ini kan mengatur standarnya, ya. Jadi kita cek. Nah, kemudian observasi. Nah, tapi karena kita di sini tidak mungkin kita melakukan observasi, ya. Tapi Bapak Ibu kalau mau di kantor, sebaiknya melakukan observasi, melihat dan secara langsung bagaimana pekerjaan itu dilakukan oleh auditi. Dan ini nanti kemungkinan auditor eksternal juga bisa melakukan observasi terhadap Bapak. Apalagi misalnya ketika dia sedang melakukan audit, ada kegiatan yang sedang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu biasanya dia meminta untuk mengikuti. Kayak kemarin saya bilang, kita harus menyiapkan kalau misalnya auditor meminta kita untuk mensimulasikan bagaimana proses pendaftaran merek paten atau itu ya. Jadi bisa melakukan observasi. Nah, ketika bertanya ini ada juga guidance-nya. Biasanya kita itu bertanya, umumnya orang itu pertanyaannya terjebak dengan apa? Apakah, gitu kan? Yang jawabannya itu hanya ya atau tidak. Kalau pertanyaannya seperti ini namanya memeriksa saja. Boleh-boleh saja. Tapi kalau semua pertanyaan kita tanyakan dengan memeriksa, kita nggak bisa menggali lebih dalam. Semua akan jawabannya ya atau tidak. Apakah sudah ditetapkan kompetensi pemeriksa paten? Sudah. Apakah jumlah terpenuhi? Sudah. Apakah sudah dilakukan kerjasama dengan pihak universitas? Sudah. Apakah sudah dilakukan upaya pemberdayaan KI? Sudah. Auditor mati kutu. Jadi jawabannya sudah semua.
gitu kan? Nanti ujungnya beres aman. Padahal sebenarnya apa yang kita lakukan audit menguji kehandgalan dari sistem atau cara kerjanya. Ya, jadi perlu di sini ya. List pertanyaan itu lebih kepada guidance, bukan menguji. Jadi itu bisa dikembangkan sendiri, bisa menguji. Oke, nah misalnya, jadi alangkah baiknya pertanyaan-pertanyaan awal kita itu adalah pertanyaan yang terbuka, open question, gitu ya, supaya dia bisa menjelaskan dulu secara umum. Misalnya, bagaimana proses pendaftaran merek itu dilakukan? Walaupun kita ngerti ya, misalnya pribadi mantan humas nih, gimana sih proses humas itu? Jadi dari teman-teman Bu Eka dan kawan-kawan yang jawab kan, udah tahu. Tetap dijelaskan prosesnya begini. Nah, cuma catatan jangan sampai ketika dia menjelaskan kita tidak mendengarkan. Karena apa? Bisa saja apa yang sudah kita list dalam pertanyaan keluar dari situ karena dari jawaban dari auditi. Sekali lagi kita tidak harus sesuai dengan list pertanyaan ini, bisa kita kembangkan. Apalagi ketika kita menemukan titik, oh ini yang perlu saya gali. Boleh keluar dari situ, jadi kembangkan pertanyaan dengan open question. Apakah Anda menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran paten? Ya, mungkin dengan bahasa kita yang lebih ini ya. Gimana Pak cara pemohon itu menunjukkan permohonan paten itu gimana Pak? Jelaskan. Pasti Bapak Ibu nggak mungkin ujuk-ujuk langsung bilang, oh nanti dengan itu sudah sertifikat, mungkin kan? Pasti Bapak Ibu tergerak untuk menjelaskan secara detail. Itu kemudian isu strategis apa saja yang muncul dalam proses pendaftaran paten? Apa saja sih isu-isu? Kalau kita nggak mau menggunakan kalimat isu, boleh kalimat masalah. Boleh juga. Masalah-masalah apa yang sering muncul di proses pendaftaran paten? Boleh juga. Ya. Kemudian selama tahapan pendaftaran paten mulai dari proses permohonan sampai penerima sertifikat, bagaimana sih cara memastikan bahwa setiap tahapan itu sudah sesuai? Mungkin gunakan bahasa kita juga boleh. Intinya sama. Kalau di sini ada juga pertanyaan yang memeriksa. Nah ini biasanya kaitannya dengan jawabannya ada jawaban spesifik. Misalnya berapa hari proses pengajuan paten menurut standar pelayanan, itu kan memeriksa. Nah, ketika dia mengatakan itu, kita juga mengecek standarnya. Standarnya berdasarkan apa? Kita cek. Nah, ada dua informasi penting tuh dari jawaban. Pertama, kita mengukur kompetensinya, apakah dia paham. Yang kedua, kita mengukur apakah ini yang update atau enggak informasi ini. Jadi jangan kita di situ juga menguji apakah dia kompeten untuk bisa memahami prosesnya. Berapa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan paten tahun 2022? Ini juga memeriksa. Oke, good. Nah, kalau ini meminta kepastian, apakah isu strategis pada proses pendaftaran paten sudah mendapatkan perhatian dari pimpinan tinggi dan direktur? Ya. Kadang-kadang pertanyaan close question itu untuk mengunci jawaban. Jadi setelah Bapak Ibu gali lebih dalam, itu kemudian dia menjawab, bla bla bla. Kita ingin mengunci. Misalnya tadi kita mulai soal bagaimana mengendalikan proses. Dari teman-teman dari direktur eksekutif menjawab, kami melakukan ini, banyak tuh. Kita sebagai auditor ingin mengunci jawabannya. Oke, jadi untuk bisa mengendalikan proses ini, kita melakukan tahapan ini ya. Dia akan jawab ya atau tidak. Sehingga apa? Ketika dia menjawab iya, bukan kita yang mengatakan kondisi itu, tapi dia yang mengatakan. Ingat, biasanya di closing meeting itu kalau kita serius itu ribut. Biasanya auditornya harus siap, sini enggak ya. Auditornya harus siap. Siap dengan apa? Bukti bahwa yang menyatakan bahwa ini sudah dilakukan atau belum dilakukan itu bukan kita, tapi si auditinya. Gunakan kalimat close question untuk mengunci. Jadi jawabannya iya atau tidak. Oh, jadi anjab kali-kali ini masih yang versi lama ya? Dia jawab iya. Jadi yang mengatakan bahwa ini versi lama siapa? Pegawaiannya, bukan kita. Jadi ketika kita akan menyampaikan di closing meeting, kita akan sampaikan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari auditi atas nama ini,
Clear kan? Bukan kita nggak akan serang karena ini jawaban dari auditing. Karena jawaban itu termasuk bukti audit. Oke? Lanjut. Teknik observasi tadi, kalau kita mau observasi, tapi di sini kita nggak bisa observasi karena kita tidak melakukan kerjanya. Tapi kalau kita mau melakukan observasi, harus fokus apa yang mau dilakukan observasi. Tidak perlu semuanya. Suatu ruangan paten itu kita cek semua, enggak. Dari hasil wawancara kita, dari hasil pemeriksaan dokumen kita, tentunya ada poin-poin titik-titik yang ingin kita konfirmasi di lapangan. Nah, itu saja fokus, dan itu yang kita rasa sangat berisiko kalau ini tidak kita lihat. Itu lihat di lapangan. Misalnya kita mau audit TI, ya, ini semua disebut ya, semua disebut. Yang tadi kepegawaian, paten. Kita mau audit TI misalnya, ya, terkait dengan yang kemarin kita bahas soal pengukuran tahapan proses. Apakah TI sudah menyediakan infrastrukturnya atau fasilitasnya untuk bisa mengendalikan, teman-teman direktur itu mengendalikan standar layanannya berupa waktu. Teman-teman TI bilang ya. Oke, ini kan untuk pembuktian, bukan dokumen, tapi harus observasi, berarti harus lihat langsung di aplikasinya. Ada nggak nih? Coba tolong di simulasikan bagaimana mengecek ini. Itu namanya observasi. Ya. Kemudian tidak boleh menghindari, tidak boleh menginterupsi proses. Kalau kita sedang mengaudit di lapangan, jangan mentang-mentang kita auditor, kemudian kita punya hak untuk memperhatikan orang yang sedang bekerja. Tidak boleh. Kita minta izin dulu pada atasannya, mohon izin kami ingin mewawancarai si A, si B, si C terkait ini. Atau kita kira-kira siapa yang bisa menjawab terkait dengan ini, boleh izin kami untuk bisa wawancarai. Jadi tidak boleh menginterupsi dari prosesnya. Kemudian perhatikan pelaksanaan dan catat apa yang kita temukan saat observasi. Oke. Nah, periksa dokumen juga begitu. Jangan hanya puas dengan ditunjukkan dokumen, tapi periksa kelengkapan dokumennya, periksa isinya. Kalau kita tanya apakah sudah ada prosedur untuk pemberdayaan KI, ada. Minta dokumennya, cek apa sih isinya. Apakah sudah betul urutan-urutan prosedurnya? Dan seterusnya, hindari nitpicking. Nitpicking itu hal-hal yang sepele, salah tulis, salah typo gitu ya, atau salah tanda baca dan sebagainya. Boleh kita kalau kita misalnya mantan guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya mengoreksi, boleh saja, tapi itu bukan substansinya. Tetap kita komentari, tapi tidak perlu menjadi substansi dari temuan audit kita. Nitpicking hal-hal yang sepele. Hindari berdebat dengan auditing. Nah, kalau misalnya auditing bisa saja, pasti ciri khas auditing itu pasti apa? Nah, bertahan, gitu kan? Dia akan bertahan. Itu ciri khas auditing. Nah, kalau kita ladenin, nggak akan selesai auditnya, gitu kan? Tekniknya di mana? Tidak perlu menunjukkan bahwa auditnya salah. Tidak perlu menunjukkan bahwa auditnya bohong. Tidak perlu menunjukkan bahwa auditnya apalagi. Tidak perlu. Gali pertanyaan yang bisa semakin memperkuat apa yang kita lihat. Gimana? Ambil sampel yang lain. Kalau memang betul ini masalah, pasti sampel lain nggak akan ada. Jadi kita tidak perlu berdebat dengan auditing. Auditing punya hak untuk bisa, dia pasti akan nutupin. Tapi kalau kita punya kemampuan di dalam menggali, ditutupin sebagaimanapun, kalau kita bergeraknya secara sistematis akan ketemu. Nah, hindari berdebat ya. Kemudian catat apa yang kita temukan, ya, nama, nomor dokumen, tanggal, lokasi, siapa penanggung jawabnya, catat secara lengkap yang kita temukan. Nah, tapi kita karena waktu audit dibatasi oleh waktu, hati-hati ketika misalnya audit mengulur waktu. Ini juga nanti kalau Bapak Ibu diaudit oleh badan sertifikasi, jangan terlalu lama mengulur waktu karena sudah diatur. Bisa saja kalau terlalu lama auditor bisa mengambil keputusan bahwa ini memang tidak ada, atau dia akan mengatakan saya tunda auditnya sampai ini ada. Boleh. Jadi jangan kelamaan. Makanya kan kenapa kami dari konsultan meminta bukti-bukti pelaksanaan yang sekarang untuk mempercepat ketika Bapak Ibu diaudit. Ya kan dari sekarang kita sudah minta nih dipakai di mana kan kita minta
kalau bisa kita punya satu rangkaian proses dari awal sampai akhir. Jadi kalau diminta untuk jelasin kita sudah ada, nggak perlu waktu itu nyari lagi. Tapi itu hitungannya waktu ya. Auditor punya keterbatasan waktu. Jadi kalau bila informasi terdokumentasi tidak dapat tersedia dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan, gitu, artinya dia lagi mau audit proses ini, ya dia tanya, gitu ya. Kita bilang ada, saya ambil dulu ya. Kan diberi waktu memang kita cari, tapi dia punya batasan waktu. Kalau sampai waktu yang dia tetapkan kita tidak bisa menunjukkan, maka apa? Dia bisa mengambil ini. Oke, saya anggap tidak ada, auditnya saya teruskan. Nanti sudah jadi temuan kan? Atau saya tunggu sampai dokumen itu ada. Hari ini kita hentikan auditnya, besok kita lanjutkan. Bagusnya, bagus kalau besoknya masih dalam audit. Tapi kalau itu sudah hari terakhir, gimana? Berarti itu sama saja dia memberi pesan bahwa sertifikasinya ditunda ya sampai Bapak Ibu selesai menyampaikan informasi ini. Kan kita nggak mau kan? Jadi mohon untuk bisa diserahkan ke kami sehingga kami bisa membackup itu dan ketika nanti itu ditanyakan bisa lebih cepat dalam penyampaiannya. Bila informasi terdokumentasi, maksudnya bukti, ya, tidak dapat tersedia dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam rencana audit, artinya dalam jadwal audit, maka apa? Auditor bisa menginformasikan kepada auditi bahwa audit bisa diteruskan. Diteruskan itu dalam artian apa? Udah abaikan saja itu, kami anggap tidak ada. Atau ditunda. Kalau ditunda misalnya baru itu auditnya hari pertama, berarti masih ada kesempatan besoknya kan? Ya, tapi kalau dia mengatakan ditunda itu di hari terakhir, ada kesempatan. Artinya dia bikin katakan nanti kita jadwalkan ulang auditnya. Ini yang harus diantisipasi. Jadi ketika kita ditanya itu kita cepat. Sekali lagi auditor itu harus dijaga moodnya. Kalau kelamaan, ya satu orang bilang sudah saya cari ya keluar. Terus nggak ada pendatang, mana sih temannya? Oh sebentar ya Pak, saya cari ya. Dua. Sampai satu bulan hilang. Udah, auditor bilang ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dicari. Kita anggap tidak ada. Nanti itu sudah jadi temuan. Ya. Sebenarnya untuk pelaksanaan ISO 9001/2015 ini untuk lingkupnya apakah memang digital secara keseluruhan atau kita memang fokus kepada salah satu direktorat? Baik, terima kasih Bu Irma pertanyaannya. Pertama, penetapan ruang lingkup itu adalah hak prerogatif kita, itu satu. Jadi dalam hal ini mungkin pimpinan, ya. Nah, berdasarkan permintaan di awal bahwa seluruh direktorat di DJKI itu mengadopsi standar ISO 91 dalam mengelola proses-prosesnya. Jadi ruang lingkup audit sertifikasi kita mencakup seluruh direktorat di DJKI, termasuk direktorat, termasuk sekretariat. Jadi seluruh proses yang dilakukan di DJKI, apakah itu proses inti, proses pendukung, itu masuk dalam ruang lingkup penerapan sistemnya. Artinya kita membangun sistemnya keseluruhan DJKI dan mengadopsi standar ISO 91 ke dalam seluruh layanan DJKI. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu seperti itu, ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita intinya akan melakukan audit. Kemudian hari Jumatnya kita mengevaluasi secara keseluruhan melalui tinjauan manajemen. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat istirahat. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahyudi. Kita berikan tepuk tangan